hari ini yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian lanjut dengan berdoa, kata sambutan Duta Teknologi Ibu Nursiah yang insya Allah sekaligus membuka kegiatan webinar. Mungkin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang masih berhalangan hadir ya. Mudah-mudahan beliau segera berada di room kita. Kemudian kita tutup dengan nanti penutup ya, pantun. Juga ada pantun nanti dari saya untuk supaya kita lebih semangat ya Bapak Ibu belajar hari ini. Suara saya jelas kedengaran ya Bapak Ibu ya? Jelas Bapak. Jelas Pak, jelas. Oh jelas ya, alhamdulillah. Supaya lebih semangat ya Bapak Ibu, satu pantun dulu nih. Saya siapkan karena kebetulan dari Pontianak ya. Ombak menerjang karang keras, takkan surut walau badai. Mari kita belajar bersama, raih ilmu setinggi-tingginya. Baik Bapak Ibu, kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Dengan tujuan, harapan semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa tentunya. Baik Bapak Ibu, acara kita selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya mohon semua peserta dapat duduk ya, sikap tegak ya, duduk. Baik. Saya bagi layar dulu. Baik, kita dengarkan lagu Indonesia Raya Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Izin untuk memimpin doa. Semoga kegiatan kita ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kata sambutan dari Duta Teknologi tahun 2022 asal Kalimantan Barat. Salam kenal ya, Ibu Nursiah SPD ya Bu ya. Oke, benar sekali Pak. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu mohon izin saya tidak bisa menyalakan kamera karena saya sedang berada di daerah yang kurang sinyal ya. Saya habis diundang dari kegiatan Kombel dan saya datang ke daerahnya dan ternyata sinyalnya kurang memadai. Jadi daripada nanti saya terpental gitu ya. Jadi izin saya matikan kameranya.
Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sahabat teknologi yang sudah berhasil sampai di tahap keempat ini ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali Pak Dedi, Bu Juliana, Pak Prestio, Bu Anum dan juga Ibu Cici, karena tidak semua bisa berada seperti Bapak Ibu yang ada di level 4 ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah berusaha terbaik ya, melakukan versi terbaik dari Bapak Ibu, dan alhamdulillah inilah hasilnya, Bapak Ibu sudah sampai ke tahap 4 di level berbagi dan berkolaborasi. Pertama-tama tentunya Bapak Ibu pada level ini diharapkan bisa berbagi praktik baik. Ya, jadi apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, hal-hal baik yang sudah Bapak Ibu lakukan selama mengikuti pembatik mulai dari level 1 sampai level 4 ini nanti dibagikan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada hari ini gitu ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah bergabung di webinar berbagi dan berkolaborasi dari rekan-rekan saya sahabat teknologi 2024. Ini adalah walaupun pembatik ini nantinya di ujungnya akan diambil satu orang Duta Teknologi 2024 yang akan menjadi rekan kami untuk selanjutnya, namun saya harap siapapun yang terpilih, apakah dari kelompok saya ini kelompok 6 atau kelompok lain, itu tidak mengurangi rasa Bapak Ibu untuk semangat Bapak Ibu untuk terus berbagi. Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tujuannya itu adalah menjadi duta, ketika Bapak Ibu tidak menjadi duta, itu Bapak Ibu akan merasa, wah saya udah bisa jadi duta nih, udahlah gitu ya. Nanti tahun depan atau setelah kegiatan ini Bapak Ibu akan berhenti. Tapi kalau Bapak Ibu niatkan untuk belajar, tentunya ya, karena guru kita ini harus terus belajar, harus terus melakukan update gitu ya, update ilmu dengan melalui kegiatan pembatik. Kemudian apa yang kita sebagai manusia ya, seperti yang kita percaya di agama kita, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saya sangat percaya itu, sehingga apapun yang kita dapatkan itu ada baiknya kita bagikan kepada rekan-rekan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di akhir kegiatan ini Bapak Ibu siapapun yang menjadi duta teknologi Bapak Ibu dukung. Seandainya di sini ada nih mungkin saja yang terpilih Pak Dedi gitu ya. Nanti rekan-rekan yang lain jangan sampai Pak Dedi dia jadi dimusuhin atau bagaimana gitu ya, karena memang seperti itu namanya juga kita istilahnya kompetisi. Akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Di situ Bapak Ibu bisa memanajemen emosi ya. Yang menang janganlah jemawa ya katanya ya, dan yang kalah jangan patah semangat Bapak Ibu. Itu saja sih motivasi dari saya, terus berbagi. Jadi niatkan ini untuk Bapak Ibu berbagi, belajar, jangan niatkan jadi duta itu adalah bonus ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini saja saya yakin ini udah luar biasa. Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih, orang-orang hebat yang bisa berada di level 4. Karena untuk Kalimantan Barat sendiri, untuk tahun 2024 ini pendaftarnya, saya spill sedikit, itu ada 1.200-an Bapak Ibu. Berada di 30 besar ini kan luar biasa ya. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu tidak berhenti sampai di sini, karena sangat disayangkan Bapak Ibu kalau berhenti sampai di sini. Seandainya nih di sini Bapak Ibu ada yang misalnya nanti belum berhasil menjadi duta teknologi, jangan lupa ikut tahun depan Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, niatkan jangan dutanya gitu Bapak Ibu, niatkan belajarnya. Karena banyak sekali ya teman kita juga yang ada yang 4 kali, 5 kali ikut itu akhirnya terpilih juga akhir-akhirnya ya. Maksudnya karena usahanya yang pantang menyerah itu gitu ya Bapak Ibu. Itu saja sih, dan saya harap apa yang akan disampaikan Bapak Ibu nanti yang menjadi pemateri di sini ada 5 orang, Bapak Ibu peserta webinar, itu bisa diadaptasi di sekolah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini juga tidak hanya mengharapkan sertifikatnya gitu kan, tapi ada pelajaran yang nantinya diambil dari teman-teman duta sahabat teknologi kita ini. Saya selaku keynote speaker ya, secara resmi membuka kegiatan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu sahabat teknologi di kelompok 6 ini untuk berbagi. Silakan dilanjutkan ya Pak Dedi. Saya mungkin akan mengikuti, namun nanti di jalan saya off sebentar, nanti saya sambung lagi ya. Terima kasih Pak Dedi dan semangat untuk teman-teman semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Nursia atas motivasi dan penguatannya ya. Alhamdulillah kami sahabat pembatik bisa melalui berbagai proses ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tujuan kita adalah belajar di sini Bapak Ibu ya, belajar bersama yang mana insya Allah tujuan kita sama yaitu untuk memajukan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Nursia yang telah membuka webinar ya. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Tapi sebelum itu tambah satu buah pantun lagi ya supaya narasumber kita tidak tegang ya. Ya Bu, Ibu Juliana ya. Udah siap ya Bu Juliana? Yaitu pantunnya burung merpati terbang tinggi, mencari rezeki di awan. Webinar ini penuh inspirasi, mari kita simak bersama-sama. Bagaimana Bu Juliana? Udah siap ya Bu Juliana? Suaranya Bu Juliana, mic-nya tolong dihidupkan. Mic. Bu Juliana, halo Bu Juliana, belum kedengaran suaranya. Mic-nya tolong dihidupkan. Bu Juliana. Bagaimana Ibu Juliana, sudah bisa bergabung? Ibu Juliana bisa dengar suara saya? Maaf. Oke, bisa ya Pak. Oke, kami persilakan Ibu Juliana. Narasumber kita pertama yaitu Ibu Juliana ya, SPD AUD dari TK Insan Mulia. Sintang ya Ibu ya? Iya, betul. Aduh, belajar bersama kita Ibu ya. Baik, yang insya Allah Bu Juliana akan menyampaikan materi semut pintar ya Bu Juliana. Betul Bapak. Menarik sekali nih. Dari temanya saja semut pintar ini seperti apa. Yuk Bapak Ibu kita saksikan pemaparan materi dari Ibu Juliana. Kami persilakan Ibu Juliana. Baik. Izin Bapak Ibu, saya share screen. Gimana Ibu Juliana? Bentar Pak ya. Ini masih. Oke, sudah kelihatan Bu? Sudah kelihatan ya Pak ya? Ya. Saya kembali ke. Oke. Bapak Ibu, sudah kelihatan ya? Sudah Bu, sudah. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Saya sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu, nama saya Juliana. Saya adalah guru TK Insan Mulia, Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, ini akun saya di WA. Ini Instagram, juga Facebook, juga ada TikTok. Barangkali Bapak Ibu mau mampir-mampir silakan. Terima kasih. Selanjutnya saya langsung ke materi ya Bapak Ibu. Untuk kesempatan yang baik ini, saya akan menampilkan media pembelajaran interaktif yang sebagai media yang sebagai alat untuk mengefektifkan kita belajar anak pendidikan anak usia dini. Nah, saya akan dengan MPI, yaitu apa itu MPI? MPI itu multimedia pembelajaran interaktif.
Jadi biasa kita panggil dengan MPI. Nah, saya kemarin saya juga ada kasih akronim ya, yaitu Semut Pintar. Apa itu Semut Pintar? Jadi Semut Pintar itu seru belajar multimedia pembelajaran interaktif. Jadi itu tentu Bapak Ibu sudah mengenal MPI. Nah, kali ini saya akan menampilkan MPI itu buat anak PAUD. Biasanya kan anak SD, anak SMP, SMA itu mungkin udah biasa ya Bapak Ibu. Kalau ini saya untuk anak TK, untuk pendidikan anak usia dini. Bentar Pak, maaf lagi habis baterai. Nah, MPI itu adalah kombinasi teks, gambar, animasi, audio, video dalam satu media pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran yang menimbulkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar pada anak. Untuk anak TK, anak pendidikan anak usia dini itu kan pasti akan merasa tertarik ya dengan dengan media pembelajaran seperti ini karena adanya visual, adanya video, ada gambar-gambar gitu ya. Jadi anak akan merasa tertarik dengan media pembelajaran seperti ini. Dan kalau di PAUD kan anak-anak TK itu belum pandai membaca kan. Nah, di sini kita masukkan audio. Nah, ini adalah bagian-bagian dari MPI. Bagian-bagian dari MPI itu ada tujuan pembelajaran, ada ini ya, ada tautan di sini ya. Jadi kita bisa sharekan tautan itu ke orang tua murid maupun ke guru-guru lain ya. Jadi dalam satu media pembelajaran ini bisa digunakan untuk semua. Nah, saya lanjutkan. Jadi adapun manfaat dari MPI untuk PAUD, yang pertama untuk meningkatkan minat belajar. Jadi dari elemen-elemen multimedia yang menarik membuat anak lebih tertarik dengan belajar. Kemudian mempermudah pemahaman konsep, misalnya visualisasinya yang jelas dan interaksi yang langsung membantu anak-anak untuk memahami konsep yang abstrak, mengembangkan berbagai keterampilan juga. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan berbagai keterampilan ya. Jadi MPI itu dapat mengembangkan keterampilan kognitif, motorik halus, bahasa maupun sosial emosional anak. Kemudian yang keempat yaitu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi anak bisa belajar dengan kecepatan masing-masing dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, ini penerapan MPI di PAUD ya, bisa contohnya seperti belajar mengenal huruf dan angka, permainan interaktif seperti mencocokkan huruf atau menghitung benda. Terus belajar tentang alam, misalnya video animasi tentang siklus kehidupan, misalnya kalau tema binatang kita bisa buat siklus kehidupan kupu-kupu atau yang lain. Kemudian kita juga bisa contohnya juga bisa belajar bahasa asing, misalnya lewat lagu maupun lewat game ya. Terus bermain peran. Nah, kita bisa mensimulasi situasi sehari-hari menggunakan karakter animasi. Nah, tips untuk memilih dan menggunakan MPI harus sesuai dengan usia dan minat anak. Yang kedua, gunakan secara terarah dan terpadu dengan kegiatan pembelajaran lainnya. Terus yang ketiga, perhatikan kualitas konten dan keamanannya. Terus yang keempat, libatkan orang tua dalam pemanfaatan MPI. Jadi kita bisa melibatkan
orang tua dalam pemanfaatan MPI ini ya. Nah, ini contoh MPI. Di atas itu MPI itu ada elemen-elemennya, ada ini menu, ada petunjuk penggunaan media pembelajaran interaktif ini ya. Terus ada biografi adalah orang yang membuatnya. Terus yang ini referensi dari sumber belajar di mana kita ambil materi ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita membuat itu kita udah bikin ini tujuan pembelajarannya apa misalnya kan. Terus kita ada ini materinya nih, materi buat anaknya misalnya ayo belajar. Jadi kita isilah materinya mau tentang apa. Nah, nanti ada ayo bermainnya. Jadi anak tekan di sini bisa untuk bermain gamenya. Kemudian di sini saya tambahin juga ada ayo bergerak. Jadi di sini satu paket ini sudah lengkap, ada belajarnya, ada bermainnya, terus ada bergeraknya. Nah, kita cukup menekan tombol-tombol ini, Bapak Ibu. Ini namanya tombol navigasi ya. Nah, di sini ada menu, misalnya kan ini untuk klik kanan, itu ke kiri. Nah, saya akan kasih contoh, saya akan lihatkan video saya di kelas. Ada masuk enggak, Pak? Bu? Belum, Bu, belum. Belum ya? Belum, Ibu. Saya akan bagikan ini, kita nonton bersama. Ini kegiatan MPI saya mengajar di kelas. Sudah tampil belum, Pak? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, ini mereka lagi belajar dengan materi yang sudah disiapkan di MPI itu. Seperti di pantai kita bisa membangun istana pasir dan bermain. Yang ketiga sebagai tempat tinggal hewan seperti perpustakaan di sana ada bagaimana cara menjaga. Nah, ini dia main game. Oh ya, masih ya, ini masih materinya. Jadi setelah mempelajari materi, anak-anak bisa main gamenya. Nah, nah itu. Nah, ini kita bergeraknya. Nah, ini kita bisa menanyakan refleksinya. Jadi setelah nonton, anak-anak diajak emosionalnya. Jadi tujuan pembelajarannya sudah dapat dari sini. Gimana perasaannya tadi sudah kegiatan hari ini? Seru. Sapa ngapain aja? Main.
Main kata dia. Main apa? Oh, itu hewan-hewan yang ada di laut ya. Ada apa saja tadi, Sapa? Ada lumba-lumba, cumi-cumi, ikan-ikan, kuda laut, kura-kura, lumba-lumba. Oh, seru nggak mainnya? Mau lagi? Mau lagi nanti kita main lagi? Ya. Oke, terima kasih, Sapa. Halo, Gamel. Gamel, gimana perasaannya tadi, kegiatan tadi? Senang. Senang? Oh, ya. Kamu main apa tadi? Main game. Tentang apa ya? Ikan. Terus apa lagi? Ada apa lagi di dalam laut? Ada apa? Ikan paus. Ikan paus. Oh ya. Seru nggak main gamenya? Pengen lagi nggak besok-besok? Oke. Terima kasih ya Gamel. Gimana perasaannya hari ini? Seru. Apa lagi? Happy. Terus? Senang. Kenapa ya? Kita tadi main apa ya? Siapa yang mau jawab? Tadi kita main apa? Kita belajar di laptop. Terus kita apa? Belajar tentang apa? Tentang kapal, tentang lingkungan yang ada di laut. Ya, di laut itu ada apa saja? Bintang laut. Bintang laut. Apa lagi? Izin ya Bu Juli, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, jadi itu tadi kegiatan yang saya lakukan untuk memanfaatkan MPI itu di dalam kelas. Jadi melalui MPI anak-anak dengan aktif mau terlibat, mau mendengar, mau bercerita, semuanya aktif. Jadi saya pikir MPI itu memang sangat efektif dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan presentasi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, untuk khususnya untuk pendidikan anak usia dini yang masih terbatas ya. Kalau di Kalimantan Barat ini kayaknya masih kurang ya untuk teknologi. Kalau untuk TK ya Bapak Ibu, kalau SD SMP mungkin udah anda asing lagi. Tapi kalau untuk TK memang kayaknya memang memang masih masih segar lah, masih dikembangkan. Mungkin ada yang mau bertanya apa langsung atau mau bagaimana Bapak? Mungkin kita selesaikan dulu ya Bu ya, setelah 5 narasumber selesai Ya. nanti baru kita buka sesi tanya jawab ya. Baik. Oke, baik, berarti saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Juliana ya yang telah memaparkan materi tentang semut pintar ya. Sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Tentang MPI ini yang mana menggabungkan kombinasi antara audio, video, gambar, teks maupun tampilan yang menarik sehingga anak-anak mau terlibat langsung dalam sebuah proses pembelajaran. Apalagi tadi Ibu itu baiknya untuk anak TK ya Bu ya? Iya, untuk anak TK. Bagus sekali Bu ya. Nah mudah-mudahan untuk para peserta yang lain mungkin juga sudah ada yang mempraktikkan dan bisa berbagi praktik juga nanti ke depannya. Baik, terima kasih Bu Juliana sekali lagi. Selanjutnya kita masuk ke narasumber kedua. Sebelumnya bagi para peserta yang ingin bertanya, kami buka di room chat ya Bapak Ibu. Dan nanti juga kami buka sesi tanya jawab setelah akhir daripada semua narasumber menyampaikan materinya. Untuk para narasumber, mohon maaf kami batasi ya 15 menit untuk pemaparan materi ya. Meskipun itu kayaknya
waktunya kurang banyak ya. Tapi insya Allah nanti kedepannya kita buat lagi webinar seperti ini sehingga kita bisa lebih banyak berbagi lagi. Ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke narasumber yang kedua. Ibu Anum Astuti. Halo Ibu Anum, sudah bergabung? Pak. Oke, Ibu Anum Astuti ya, yaitu materinya tentang Langkau Uma Perenggi. Wah, ini istilahnya luar biasa sekali ya. Ibu Anum ini dari SMK 1 SPAUK. Nah, nanti boleh berbagi nih Bu. Tadi TK sudah, ini jenjang SMK ya. Nah, ini penasaran sekali para peserta nih bagaimana proses belajar daripada di SMK ini. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu. Ibu Anum ya, Ibu Anum. Mohon maaf Ibu Anum, silakan. Waktu 15 menit Ibu Anum. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Mohon izin share screen dulu. Oke, sudah tampak Bapak Ibu? Belum ini Bu. Oke, oh ya, sudah. Sudah ya? Baik, Sudah. saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Jadi di sini saya akan membagikan praktek baik saya, yaitu Langkau Uma Perenggi. Oke, sebelum mulai saya perkenalkan diri dulu. Saya Anum Astuti, unit kerja saya di SMK 1 Sepau. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di Instagram dan WA saya. Mana kita bisa jadi sahabat pena kalau istilah zaman dulu gitu ya. Karena sekarang udah nggak pakai pena, kita jadi sahabat dumai aja gitu. Oke, oh ya. Betul. Sebelum kita masuk ke perengginya, jadi saya jelaskan dulu. Langkau Uma itu apa sih? Mungkin untuk yang domisili Kalimantan Barat sudah tahu Langkau Uma. Nah, jadi mana tahu ada yang belum tahu, Langkau Uma itu pondok kebun, pondok ladang gitu Bapak Ibu. Jadi Langkau Uma saya kasih kepanjangan langkah kolaboratif untuk maju bersama dengan tema perenggi. Pembelajaran berbasis teknologi. Oke, nah kali ini saya akan menyajikan perenggi sambal. Pembelajaran dengan teknologi dengan menggunakan stasiun pembelajaran. Sambalnya itu adalah stasiun pembelajaran. Sebelum saya masuk, Bapak Ibu, adakah yang sudah menerapkan teknologi dalam pembelajarannya? Boleh dikasih jempolnya gitu. Oke, ada. Oke, keren Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Jadi kita masuk. Kenapa saya menggunakan perenggi sambal nih? Jadi latar belakangnya ada 3 hal, yaitu yang pertama keberagaman siswa. Siswa kita sendiri adalah individu yang unik Bapak Ibu, yang tentu saja antar individu satu sama lain juga berbeda. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa. Jadi untuk yang saya hadapi, kadang mereka ini kurang aktif gitu di kelas. Dan yang ketiga tentu saja karena siswa saya sebagian besar adalah generasi Z, ada beberapa generasi alfa yang memang sudah familiar dengan teknologi. Nah, lalu untuk prosesnya sendiri, saya mulai dari perencanaan, mulai dari merencanakan stasiun pembelajaran yang akan saya gunakan, lalu berapa jumlah stasiun, modul konten, lalu yang kedua adalah membuat aset stasiun, di tiap-tiap stasiun itu apa yang akan dilakukan, apa yang diperlukan, saya buat, lalu tentunya setelah itu kita pelaksanaan kita lakukan, dan yang terakhir adalah refleksi. Oke, kita mulai. Nah, sambalnya apa saja? Stasiun pembelajarannya apa saja? Stasiun pembelajarannya ini ada 4 stasiun. Yang pertama adalah stasiun guru. Lalu yang kedua adalah stasiun game. Yang ketiga stasiun diskusi. Dan yang keempat adalah stasiun praktik. Jadi di stasiun pembelajaran ini siswa-siswa murid-murid akan melakukan kegiatan sesuai dengan stasiunnya, dan nanti mereka akan berotasi
bergiliran. Jadi semua stasiun itu nanti mereka singgahi seperti itu. Nah, kita mulai di stasiun guru. Stasiun guru ini kegiatan yang akan dilakukan siswa adalah bereksplorasi mengenai materi pembelajaran. Jadi kebetulan kemarin saya memakai di materi penyimpanan dokumen digital. Nah, jadi saya minta mereka bereksplorasi, membaca-baca. Setelah itu saya meminta mereka untuk menanyakan hal-hal yang tidak dipahami. Lalu saya memberikan penjelasan. Nah, jika itu sudah selesai, maka saya meminta tiap-tiap kelompok untuk menuju ke stasiunnya masing-masing, kecuali yang kelompok 1 tetap di stasiun itu. Nah, nanti yang di kelompok 1 akan mengerjakan soal formatif, asesmen formatif melalui kuisis. Nah, ini kegiatan yang mereka kerjakan. Lalu untuk stasiun 2 adalah stasiun game. Nah, di stasiun ini saya buatkan game berbantuan dengan word wall. Jadi saya buatkan game untuk mencari kata dengan petunjuknya, lalu mereka bekerja sama untuk mencari sebanyak-banyaknya. Nah, ini kegiatan mereka. Lalu di stasiun ketiga adalah stasiun diskusi. Saya berikan LKPD, saya berikan permasalahan. Nah, mereka saya minta untuk berdiskusi untuk memecahkan masalahnya, dan saya memberikan alternatif pilihan jawaban kepada mereka. Boleh melalui Google Form, boleh melalui voice note, boleh video, boleh bentuk apapun yang mereka kehendaki gitu. Ini adalah kegiatan mereka di stasiun 3. Mereka berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir adalah di stasiun 4, stasiun praktik. Nah, karena materi saya ini tentang penyimpanan dokumen digital, jadi saya meminta mereka untuk mempraktikkan secara langsung mengalih mediakan dari dokumen fisik ke dokumen digital. Jadi kalau biasa dibaca dulu materinya, nah kali ini saya minta mereka untuk melakukannya. Nah, ini kegiatan mereka. Nah, lalu jangan lupa ketika selama periode stasiun ini berlangsung, Bapak Ibu juga sambil melakukan pengamatan sikap, pengamatan keaktifan, melakukan penilaian sikap seperti itu. Nah, ini adalah feedback yang saya minta refleksi dari siswa tentang pembelajarannya. Sebagian besar mereka menjawab seru gitu, menarik gitu. Nah, ini adalah YouTube saya, Bapak Ibu bisa mengeksplor di channel saya Anum Astuti 9077, atau bisa juga mencari dengan keyword perenggi untuk melihat proses pembelajaran itu sendiri dengan menggunakan stasiun learning. Nah, lalu yang terakhir adalah bagaimana penerapan refleksi perenggi sambal ini. Yang pertama adalah kita telah menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi, Bapak Ibu. Nah, baik itu di setiap stasiun kontennya berbeda, proses yang dilakukan berbeda, dan juga output dari setiap stasiun itu sendiri juga berbeda. Lalu yang kedua, siswa jadi lebih aktif dan lebih berpartisipatif dalam kegiatan pembelajaran itu. Di stasiun 1 mereka lebih aktif, banyak nanya gitu kan. Lalu yang di stasiun 2 apalagi main game, tentu senang mereka suruh main game. Di stasiun 3 pun stasiun 4 juga seperti itu. Dan yang terakhir ternyata dengan menggunakan perenggi sambal ini mereka telah lebih mengenal gaya belajar mereka sendiri. Jadi di awal tahun pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik, gimana kalian belajar? Ada yang jawab tidak tahu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan menerapkan perenggi sambal ini, mereka mengenal gaya belajar mereka sendiri. Apakah harus dijelaskan, apakah harus praktek, apakah sambil main, apakah dengan kolaborasi dengan kawan. Nah, seperti itu mereka lebih mengenal gaya belajar mereka sendiri. Oke, sudah itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dedi. Ibu. Share screen. Oke, sudah selesai. Saya harap tidak memakan banyak waktu.
Ya, Saya Bu, masih. kembalikan lagi kepada Pak Dedi. Oke, terima kasih untuk Ibu Anum Astuti yang telah memaparkan materi. Kalau tidak salah tadi pergi ya Bu ya. Betul. Pembelajaran berbasis teknologi yang mana saya rasa setiap guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan teknologi, cuman bagaimana eksekusinya dan sesuai dengan daripada kebutuhan murid. Mungkin perlakuan kalau untuk SMK jelas berbeda ya Bu, kalau misalnya menghadapi siswa SMP, kemudian Betul. kalau teknologi di SD kita gunakan dalam pembelajaran juga pasti beda cara perlakuannya. Ya Bu ya. Nah, mungkin seperti itu. Nanti mungkin Ibu Anum bisa berbagi pengalaman lagi nanti ke depannya Ibu Anum ya. Gimana proses pembelajaran di SMK. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu peserta webinar, boleh jempolnya nih. Kayaknya biar nampak aktif gitu ya. Jempolnya atau tepuk tangannya boleh ya Bapak Ibu ya. Emotikonnya biar semangat nih. Kita masuk ke narasumber yang ketiga ya. Ibu Cici Lestari, SPD. Halo Ibu Cici, sudah bergabung di room kita? Halo Pak. Oke, Ibu Cici ya. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baik, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini gambar Ibu Cici, kameranya. Iya, sebentar Pak, bentar. Soalnya sinyal saya agak sedikit bermasalah. Oh ya, aman Bu. Ibu Cici sambil saya bacakan Ibu ya, bahwa Ibu Cici ini berasal dari SDN 2 Sanggauledo ya Ibu Cici ya. Wah, Iya jauh nih. Pak, benar Sahabat sekali. pembatik dari Kalbar, Sanggau. Tadi Spauk tadi dari Kabupaten mana ya Spauk ya? Sintang, Pak. Satu daerah dengan Bu Juliana. Oh, satu kabupaten dengan Bu Juliana. Sekarang kita berpindah ke Sanggauledo, Kabupaten Bengkayang kalau tidak salah Sanggauledo ya. Iya. Oke, silakan Bu Cici. Kami persilakan. Ya, sebentar Pak ya. Sudah tampil itu presentasinya? Saya open kamera dulu Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mulai saja ya Bapak Ibu ya. Udah nampak belum? Sudah, Bu. Udah ya. Oke. Nah, di sini praktik baik yang sudah saya lakukan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi saya implementasikan ke siswa saya di mana saya mengambil topik Anipet Asik. Nah, Anipet Asik ini adalah animasi pembelajaran digital dan asesmen interaktif. Nah, adapun latar belakang yang membuat saya tertarik untuk membuat Anipet ini, yang pertama, kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk berkreasi dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu berinovasi dan memanfaatkan pembelajaran digital. Nah, masalah yang saya temui, pembelajaran yang menonton dan kurang menarik dan tersedianya banyak materi pembelajaran digital seperti di YouTube yang dapat kita temui ya, namun tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, memenuhi kebutuhan belajar siswa, memberikan ruang bagi guru berkreasi dan mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Nah, apa manfaatnya? Yang pastinya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian siswa juga berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, kemudian yang paling kita tunggu-tunggu adalah mempermudah dalam menyajikan materi pembelajaran bagi guru. Nah, adapun implementasi saya yaitu menggunakan aplikasi Canva dan Quizzes dalam pembelajaran. Nah, di mana kita tahu Canva adalah platform digital yang membuat desain presentasi poster, infografis, dan materi pembelajaran yang menarik sehingga guru bisa membuat materi pembelajaran yang lebih menarik.
Kemudian kuisis di sini berfungsi sebagai asesmen interaktif. Nah, alasan saya memilih Canva dan Quizzes adalah yang pertama, dua aplikasi ini sudah bekerja sama dengan Belajar IT, jadi bisa diakses tanpa berbayar ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa menghasilkan konten visual yang menarik dan memberikan hasil dan bisa untuk mengukur pemahaman siswa. Maaf Bu Cici, sepertinya materinya tidak bergerak ya. Oh iya Kak, iya soalnya ini Pak, sinyal saya kurang. Oh ya ya. Oh ya, sudah Ah, sudah udah Kak? sudah. Oke. Nah, kemudian gimana cara merancang pembelajaran Anipet Asik ini? Nah, saya menggunakan Canva ya Bapak Ibu ya. Canva di sini saya gunakan untuk membuat video animasi. Kemudian kuisis saya gunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, nampak Bapak Ibu? Oke. Pindah nggak slide-nya Bapak Ibu? Saya Sudah Bu, lanjut ya. Ya. Nah, ini adalah penggunaan Anipet Asik, yaitu saya membuat media pembelajarannya berbentuk animasi yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya tampilkan ke siswa. Setelah saya tampilkan ke siswa video pembelajaran tersebut, saya melakukan asesmen. Nah, asesmen ini saya menggunakan kuis dalam bentuk kuisis. Nah, di sini saya menggunakan mode kertas ya Bapak Ibu ya, karena SD kan nggak bawa HP kan. Jadi saya menggunakan mode kertas untuk melakukan kuis pada saat pembelajaran. Nah, saya akan tampilkan video saya saat mengimplementasikan pembelajaran Anipet. Nggak keluar ya Bapak Ibu ya. Belum Bu. Udah keluar videonya Pak. Di layar saya belum. Belum. Sebentar ya. Nah, sinyal saya kurang kuat. Udah muncul videonya? Sudah tampil, cuman belum Nah, ada pergerakan. ini dia video pembelajaran saya. Jadi, animasi ini saya buat menggunakan Canva ya Bapak Ibu ya. Jadi, animasinya itu menyesuaikan dengan materi yang yang saya ajarkan hari ini. Nah, ini adalah video animasi sistem pencernaan manusia. Saya cepatkan aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia animasinya. Nah, kemudian setelah menonton animasi tersebut, saya menyuruh siswa untuk mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, siswa saya suruh presentasi. Saya cepatkan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, saya suruh presentasi setelah mengerjakan LKPD. Nah, presentasi ini ya seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau siswa disuruh maju itu kan pasti kadang tidak mau gitu kan. Jadi saya menggunakan Wordwell eh, untuk menunjuk kelompok mana yang akan maju. Nah, setelah mereka selesai presentasi, saya mengukur kemampuan mereka menggunakan kuis, menggunakan mode kertas pada kuisis. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki kode yang berbeda-beda yang bisa di-scan melalui handphone.
Nah, kalau misalnya muncul warna merah seperti ini, Pak, itu artinya siswanya salah menjawab. Kalau warna hijau, berarti benar jawabannya. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat langsung apakah mereka bisa menjawab soal dengan sesuai KKM atau tidak. Nah, ini muncul di hasil analisisnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Terima kasih. terima kasih kembali untuk Ibu Cici Lestaria dari SD 2 Sanggau Ledo. Sangat baik ya Bapak Ibu bahwa teknologi atau inovasi yang dilakukan oleh Ibu Cici yaitu penggunaan animasi dalam pembelajaran digital dan asesmen atau penilaian. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengambil hikmah atau praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu Cici Lestari ya. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya boleh tulis di kolom chat ataupun nanti pas sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan ya. Gimana Bu Cici, sudah ya? Boleh Sudah, Pak. Lanjut, boleh Pak. di unmute Ibu Cici. Kita lanjut ya. Nah, untuk narasumber keempat saya sendiri ya. Sekaligus narasumber untuk webinar kita pada kesempatan ini ya. Dan nanti terakhir narasumber kelima juga nanti sudah bersiap sepertinya. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja ya untuk narasumber keempat saya sendiri dengan materi. Saya izin share screen ya. Sudah tampak ya Bapak Ibu? Materi saya mungkin tidak banyak. Dan lebih kepada nanti kita sedikit simulasi ya. Simulasi terkait penggunaan quizzes ya Bapak Ibu. Jadi materi yang saya ambil ini judulnya Paku Pinter ya Bapak Ibu. Paku Pinter mematikan nih deh. Yaitu pemanfaatan quizzes untuk membuat presentasi interaktif. Mungkin Bapak Ibu tidak asing ya. Tidak asing yang namanya aplikasi quizzes karena sudah sering atau bahkan menjadi rutinitas ya penggunaan quizzes ini untuk asesmen atau penilaian. Tapi Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa begitu banyak hal-hal yang terdapat dalam quizzes ini. Bukan hanya sekedar untuk asesmen seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Cici, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan untuk presentasi interaktif yang memiliki beberapa keunggulan. Bapak Ibu, saya lanjut. Di layar monitor Bapak Ibu tampak ya materinya, sudah kelihatan ya? Bu Cici, bagaimana? Bisa dilihat tampilan materi saya sudah muncul ya? Baik, saya lanjut. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri lagi lebih secara singkat bahwa nama saya Dedi Purwadi, asal dari guru SDN 28 Pontianak Selatan ya Bapak Ibu. Salah satu sahabat pembatik di tahun ini. Mungkin itu saja ya perkenalan singkatnya.
Kemudian lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut untuk presentasi interaktif, kita harus tahu dulu bahwa Quizzes ini adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru atau tenaga pendidik bisa membuat kuis. Nah, di sini kan bisa membuat kuis yang terkadang kita sering menggunakan untuk membuat kuis atau pertanyaan. Kemudian bisa juga jajak pendapat dan presentasi dalam berbagai format. Nah, kita fokusnya di presentasi dalam berbagai format ini Bapak Ibu. Kemudian fitur-fitur yang menarik ya di Quizzes ini seperti game ya, papan peringkat dan laporan hasil membuat pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan dan efektif tentunya ya Bapak Ibu. Kemudian, nah mengapa presentasi interaktif itu penting? Nah, seperti ilustrasi ini bahwa di dalam pembelajaran ya, jika tidak terjadi presentasi interaktif, maka siswa akan cenderung duduk di tempat tanpa melakukan pergerakan seperti itu ya. Meskipun di gambar ini terlihat bahwa anak-anak sedang menulis begitu ya. Nah, tapi untuk presentasi interaktif apabila kita lakukan, itu akan meningkatnya partisipasi peserta. Peserta lebih banyak terlibat, lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran. Dan juga tentunya para siswa akan memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Karena peserta didik dapat langsung menguji pemahaman mereka melalui kuis. Nah, nanti kita akan coba praktek simulasi. Kemudian bisa juga meningkatkan motivasi belajar tentu ya. Dengan adanya teknologi ini tentu memotivasi peserta didik kita untuk belajar dan pembelajaran pun menjadi lebih menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu, nah ini mungkin tampilan sekilas ya, tampilan daripada langkah-langkah presentasi interaktif. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya punya akun Quizzes ya Bapak Ibu. Nah, untuk akun Quizzes itu sendiri ya, lebih baik menggunakan akun belajar.id. Nah, itu juga yang mana Quizzes sudah bekerja sama dengan kementerian ya Bapak Ibu dan mendapatkan kalau kita menggunakan Quizzes menggunakan akun belajar.id tentu mendapatkan fitur-fitur yang lebih menarik dibanding menggunakan akun atau email yang standar seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya coba praktek ya atau simulasi ya. Simulasi jika Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan sendiri di rumah terkait dengan presentasi interaktif menggunakan Quizzes ini. Saya berbagi layar lagi ya Bapak Ibu. Suara saya kedengaran ya Pak Sukanto? Kedengaran. Oke. Saya coba share screen lagi ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah tampil ya tampilan awal daripada Quizzes ya? Nah, untuk tampilan awal ini Bapak Ibu ya, ini kita sudah masuk menggunakan akun belajar.id ya Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, karena ada spesialnya Bapak Ibu dibanding menggunakan akun basic ya. Jadi kalau salah satu yang spesial kalau kita menggunakan akun belajar.id di Quizzes itu kita mendapatkan 18 tipe soal. Kalau Quizzes basic kita hanya mendapatkan 7 tipe soal. Jadi variasinya lebih banyak kalau kita menggunakan akun belajar.id ya Bapak Ibu. Kemudian yang lebih menariknya lagi adalah penyimpanan konten. Kalau kita menggunakan akun belajar.id, maka penyimpanan konten itu tidak terbatas Bapak Ibu saat kita menggunakan Quizzes. Nah, ini salah satu keunggulan kalau kita menggunakan akun belajar.id ya Bapak Ibu. Kemudian juga hal lainnya yang sangat diperlukan dalam presentasi interaktif kan biasanya kita mengunggah audio ya atau video sebagai soal. Nah, kalau kita menggunakan akun belajar.id itu bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita menggunakan akun email atau yang basic, nah itu tidak dapat kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Ya.
Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu masuk ke tampilan kuisis seperti ini, Bapak Ibu bisa lanjut ke klik buat. Nah, klik buat Bapak Ibu. Udah tampil ya. Nah, di klik buat ini Bapak Ibu ada pilihan. Nah, sering kita pilih itu adalah kadang penilaian ya Bapak Ibu, karena kuisis ini kadang dijadikan sebagai asesmen bagi para guru ya, karena sangat menarik tentunya. Kemudian ada video interaktif, ada analisis, ada presentasi, dan flashcard. Nah, mungkin nanti untuk kesempatan selanjutnya saya bisa berbagi praktik terkait 4 hal ini. Tapi untuk kesempatan ini kita fokus ke presentasi interaktif di platform kuisis ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik presentasi. Setelah Bapak Ibu klik presentasi, maka akan muncul 3 pilihan seperti ini Bapak Ibu. Bisa langsung kita import slide apabila kita sudah memiliki slide PDF atau Google Slide, atau juga bisa menggunakan AI tentunya ya Bapak Ibu. Nah, kali ini kita gunakan buat dari awal. Kita klik buat dari awal ya Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya seperti ini kurang lebih ya Bapak Ibu, kalau kita buat dari awal. Nah, nanti tampilan seperti ini Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sebelum membuat presentasi ini tentu Bapak Ibu sudah merencanakan materi apa yang akan kita ajarkan ataupun bahan apa yang akan kita buat dalam tampilan slide atau presentasi interaktif ini. Nah, salah satunya kita buat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik tambah slide. Nah, di tambah slide ini Bapak Ibu akan menemukan banyaknya pilihan jenis pertanyaan yang bisa guru gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi kita ambil contoh salah satunya saja ya. Misalnya mengkategorikan. Mengkategorikan, misalnya kita pengen mengelompokkan apa? Misalnya pengelompokan hewan misalnya. Mengelompokkan hewan. Setelah itu kita masukkan pengelompokan hewan misalnya herbivora ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian bisa kita tuliskan karnivora. Setelah itu omnivora. Nah, omnivora. Mungkin 3 saja ya. Nah, setelah itu klik tambahkan opsi jawaban. Saya yakin nih Bapak Ibu, kalau ini kita terapkan misalnya di SD itu ya, atau di kelas rendah, ini sangat menarik. Nah, saat menambahkan opsi jawaban, bisa diketik Bapak Ibu, ataupun menambahkan gambar. Nah, gambar Bapak Ibu bisa unggah dari perangkat, kalau sudah ada di laptop atau di handphonenya, ataupun Bapak Ibu bisa pencarian langsung di kuisis ini. Misalnya tadi kalau hewan herbivora, misalnya kelinci. Ya. Kita coba kelinci. Kita cari gambar kelinci. Nah, ini sudah tersedia ya Bapak Ibu, sangat menarik sebenarnya nih. Misalnya kelinci. Nah, kalau sudah kita pilih gambarnya, kita simpan. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau mau nambahkan gambar lagi juga bisa. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk yang karnivora. Misalnya hewan yang ingin kita ambil di karnivora adalah kucing misalnya ya. Kucing misalnya. Kucing. Oke. Dia pilih gambar terus simpan. Kemudian nah omnivora. Nah, bisa kita cari hewan omnivora ya Bapak Ibu. Hanya
apa hewan yang omnivora misalnya. Hewan omnivora pemakan segala misalnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya apa ya hewannya ya, beruang misalnya ya. Ayam, Pak. Ayam boleh. Nah, mungkin biar lebih menarik beruang lah ya Pak ya. Oke, dari 3 gambar ini kalau sudah kita buat satu slide saja ya Bapak Ibu sebagai contoh. Kemudian Bapak Ibu mau review, kalau kira ragu boleh kita review dulu atau langsung saja kita klik simpan ya. Kita contohkan. Simpan, kemudian kita beri judul bebas mungkin pengelompokan hewan, misalnya kelompok hewan misalnya. Kelompok hewan. Bapak Ibu, kemudian IPAS kelas 5 dan seterusnya itu. Kemudian kita simpan. Kalau mau tambah gambar di sini juga dipersilakan sesuai dengan kreativitas masing-masing Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut. Setelah di tahap ini nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu, presentasi interaktifnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa download ya, nanti kalau download biasanya dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Kemudian juga bisa sebarkan dalam bentuk link bisa. Kalau misalnya ini udah yakin disimpan saja di Quizizz-nya, atau kalau ada yang mau dirubah atau mau ditambah silakan klik edit. Kalau misalnya mau ditampilkan langsung main sama anak-anak boleh klik mulai sekarang. Ya Bapak Ibu. Nah, misalnya dalam hal ini kita review saja lah dulu ya. Kita review, kita lihat contoh. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, Quizizz ini tentunya mengandalkan sinyal juga ya Bapak Ibu, internet tentunya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah tampil seperti ini kita langsung saya klik pratinjau saja langsung ya. Karena tadi ini masih review ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, boleh itu ada musik dan lain sebagainya. Nah, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Tadi ada tampilan slide kedua tadi ini. Nah, saat tampilan slide kedua kita disuruh mengkategorikan. Nah, anak-anak ini suka nih Bapak Ibu. Karena saya pernah coba, jadi anak-anak itu saya suruh maju. Nah, coba anak-anak, walaupun mereka tidak membawa handphone, menggunakan laptop yang saya miliki. Nah, coba anak-anak, mana hewan herbivora dari pilihan opsi hewan-hewan ini, gambar hewan ini. Oh, misalnya dibilang, oh ini Pak, nah, silakan diseret. Yang mana maksudnya? Karnivora. Kemudian kelinci yang mana? Herbivora. Kemudian beruang yang mana? Omnivora. Setelah itu Bapak Ibu, setelah jawab ini tinggal diklik jawab. Dia langsung merespon apakah jawaban benar. Oh benar semua. Nah ini kan sangat senang sekali anak-anak nih. Kalau diberi seperti ini. Kalau misal perlu pengulangan langsung diulangi. Kalau ramai yang ikut nanti mereka akan muncul papan peringkat Bapak Ibu. Nah di sini juga ada kompetisi yang sangat menarik ya bagi anak-anak ya tentunya. Apalagi zaman sekarang teknologi ini tidak jauh daripada kehidupan anak-anak. Kalau perlu ulang kita mulai lagi dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Pemaparan materinya. Nah, ini tampilan kalau udah selesai ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, Quizizz ini bukan hanya kita jadikan sebagai alat asesmen, tapi juga bisa kita gunakan sebagai bahan presentasi interaktif kita bersama siswa tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran ya dari platform yang telah disediakan ini. Terutama Quizizz ini kan sudah bekerja sama dengan Kemdikbud tentunya ya. Kemudian Bapak Ibu saya lanjut, saya screen kembali.
Waktu saya tinggal 4 menit lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi jenis-jenis pertanyaan yang dapat digunakan, bisa pilihan ganda, bisa isian, dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tipsnya kalau kita membuat presentasi interaktif, tentu yang pertama gunakan gambar, video, atau audio yang memperkaya materi, ya tentu Bapak Ibu ya. Kemudian variasikan jenis pertanyaan, jangan monoton saja, jangan hanya pilihan ganda atau mengkategorikan, tapi kita coba kombinasikan dengan jenis pertanyaan yang lain. Nah, terus berikan umpan balik dari pertanyaan tersebut. Jadi langsung dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik tentunya. Dan manfaatkan fitur kolaborasi ya untuk diskusi kelompok. Kalau memang memerlukan diskusi kelompok. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa quizzes ini alat yang sangat berguna ya tentunya bagi guru untuk membuat presentasi yang lebih interaktif dan menyenangkan tentunya. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada, kita dapat meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan motivasi peserta didik tentunya ya Bapak Ibu. Nah, dan juga Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya ya Bapak Ibu ya, kita bisa mencoba untuk beberapa platform teknologi yang lainnya yang lebih menarik tentunya. Seperti yang disampaikan oleh tadi di narasumber pertama kita, ada Ibu Juliana tentang MPI ya yang bisa dibuat di Quizzes. Kalau zaman dulu kita MPI itu dibuatnya di PowerPoint ya. Nah, sekarang sudah canggih, ada platform terbaru yaitu Canva tadi ya. Kemudian Bapak Ibu, keunggulan Quizzes itu sendiri adalah ini sangat mudah digunakan ya Bapak Ibu. Kemudian fleksibel tentunya. Dan singkatnya ini jika dibandingkan dengan platform seperti PowerPoint tentunya, kalau Quizzes ini menawarkan tingkat interaktif ya yang jauh lebih tinggi dibanding PowerPoint. Kalau PowerPoint itu lebih fokus hanya pada penyampaian materi secara searah, sedangkan kalau Quizzes ini memungkinkan peserta untuk aktif terlibat dalam proses pembelajarannya. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa berbagi lagi tentunya ya Bapak Ibu, mengingat waktu yang kita miliki juga terbatas nih Bapak Ibu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditulis di room chat ya Bapak Ibu. Baik, mungkin demikian ya dari saya. Saya lanjut mungkin ya langsung ya sekaligus menjadi moderator dalam webinar ini. Narasumber kelima kita ya, Bapak Sukamto. Bagaimana Pak? Sudah siap ya Pak? Insya Allah Bapak. Oke Bapak, kami persilahkan ya. Kurang lebih waktunya 15 menit ya Pak Sukamto. Silakan. Sambil menunggu Pak Sukamto, ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu silakan untuk mengisi daftar hadir ya. Sudah saya share tadi itu. Pak Sukamto, mic-nya boleh dinyalakan? Iya Bapak. Oke. Silakan Pak berbagi. Saya tunggu dulu Pak ya, saya hentikan dulu presentasi saya ya. Maaf. Oke. Ini. Bentar ya Bapak, maaf. Oke Pak. Tidak apa-apa. Oke, bentar. Oke, sedang otherwise. Sorry ya Pak, ini error katanya ini. Engkol. Kenapa ini bisa error nih? Tidak dapat tampil ini Bapak. Apa itu? Saya ulang dulu ya Bapak, sebentar. Ya Pak, tidak apa-apa.
Maaf Bapak, ini nggak bisa di-share ini Pak, dismiss ini Pak. Bentar ya Pak. Stop sharing. Ini kan? Oke Pak Sukamto, sambil menunggu Pak Sukamto, Bapak Ibu, bahwa saya perkenalkan sedikit bahwa Pak Sukamto Prasetyo ini merupakan guru dari SDN 17 Singkawang ya. Iya. Jadi narasumber kali yang 5 orang ini merupakan berbeda-beda kabupaten. Oke Pak, sudah tampil. Sudah Pak. Saya klik di sini. Oke Bapak ya. Oke. Nampak Bapak? Ya Pak, sudah tampil. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf tadi terkendala ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya yang hadir di sini. Terima kasih sudah membersamai sampai di materi terakhir ya Bapak ya. Saya penutup nih closingnya nih Pak. Oke, kalau tadi Pak Dedi itu berpantun, izinkan saya juga berpantun Bapak ya. Silakan Pak. Oke, jalan-jalan melihat Kuntum. Iya. Cakep ya. Kuntum Singkawang, kota tercinta. Cakep. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadirin yang berbahagia. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi Pak, satu lagi nih. Boleh. Membeli copan bersama pria gagah. Makan bubur pedas tercampur acar. Cakep. Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga acara ini tetap berjalan lancar sampai akhir ya Pak ya. Oke. Baiklah Bapak, Ibu hadirin di sini. Saya di sini mau memaparkan materi berbagi praktek baik, di mana di situ sudah tampil Mr. Pras berbatik ya. Tapi saya hari ini tidak berbatik karena tadi gerah, jadi saya ganti baju kaos ini. Maaf sebelumnya. Di sini adalah akronim dari Mari Pembelajaran Kolaboratif Berbasis TIK. Nah, di sini saya mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif dengan multimedia interaktif ya Pak ya, Bapak Ibu, atau MPI yang sering disebut gitu. Nah, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu sedikit tentang saya, bahwa saya menjadi profil sahabat pembatik 2024 untuk Kalimantan Barat. Nama saya Sukamto Prasetyo. Bisa dipanggil dengan Mas Pras ya, singkatnya aja karena yang familiar ya. Saya mengajar di SDN 17 Singkawang. Kemudian saya jabatannya adalah guru kelas. Saya guru kelas 6 Bapak Ibu. Dan pengalaman saya pernah mengajar di SDLN untuk di Malaysia. Kemudian di sekolah bina anak muslim, maaf Bapak, kemudian SD 17 sampai sekarang. Dan saya juga guru penggerak angkatan 9. Mungkin ada di antara diri di sini yang yang menjadi guru penggerak mungkin, atau bahkan senior ya. Dan hobi saya menulis dan memancing, dan bisa dihubungi lewat kontak WA saya tertera di situ. Ada juga akun saya Raden Mas Pras Respati Jenar ya di Facebook saya. Baiklah Bapak Ibu, kemudian saya di video ini di sini, maaf Bapak, ini layarnya gimana? Materinya? Enggak ini ya Bapak ya? Masih di perkenalan. Oke. Bentar. Oh ya maaf. Oke, sudah oke. Ini ya berarti ya Bapak ya. Maaf, saya ini dulu ya Bapak ya, Bapak Ibu. Oke. Udah muncul ini slide berikutnya? Belum? Udah sampai di slide latar belakang ini Ibu. Ya, sudah di profil, ini masih di profil. Di profil. Maju lagi Pak. Iya, cuman ini di monitor saya udah tampilan latar belakang nih saya. Mungkin sinyal Pak ya. Mungkin sinyal, ya betul. Apa-apa ya tampilan seperti itu, saya pakai seperti itu aja ya kali ya. Ya, ini dan latar belakang saya bisa di zoom nih besar nih. Oke.
Baiklah, Ya, sekarang ya. latar belakang ya Bapak, Bapak Ibu hadirin di sini, saya mengangkat kemarin tugas pembatiknya, yaitu mengambil MPI atau multi pembelajaran interaktif. Latar belakang yang saya angkat di sini adalah adanya perubahan teknologi yang pertama. Kemajuan teknologi telah mendorong terciptanya pengalaman belajar yang jauh lebih interaktif dan menarik, tentu saja dengan berbagai macam platform digital yang ada itu ya. Kemudian melalui penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan juga tablet, siswa itu sekarang dapat mengakses sumber belajar yang beragam, artinya bermacam-macam dari berbagai macam platform juga, secara dengan inovatif ya. Kemudian yang kedua adalah kesiapan guru di era digital. Kita tahu bahwa sekarang ini adalah kita berada di era digital ya, sebagaimana arah proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka berbasis teknologi, maka pemberdayaan teknologi digital sudah saatnya untuk dilakukan bagi setiap guru. Bahkan sudah berjalan ya dari kemarin-kemarin, dan sekarang maaf mungkin ada masih ada sebagian yang belum familiar gitu. Kemudian terlebih dalam pencarian dan penggunaan berbagai sumber pembelajaran. Hal ini mengisyaratkan bahwa saat ini dan ke depan setiap guru itu diharuskan untuk menguasai teknologi digital sebagai basis dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, maaf saya tampilkan seperti ini aja ya Bapak ya, Bapak Ibu, soalnya kalau saya lebarkan monitornya tidak bisa tampil lagi. Apa itu TIK? Tadi udah disinggung di pemateri yang awal. TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan, serta penyebaran dan penyajian informasi, tentunya dari platform ya, platform digital gitu. Kemudian berikutnya yaitu apa itu kolaboratif. Tadi di pemateri awal sudah dijelaskan itu. Kolaboratif berasal dari kolaborasi yang artinya bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa orang untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau kolaboratif di sini adalah suatu metode pembelajaran secara bersama dan secara keseluruhan yang memungkinkan terjadinya interaktif, yaitu terjadinya interaksi antara dua arah itu. Kemudian, apa itu MPI ya? Tadi udah disinggung juga itu MPI. Multimedia pembelajaran interaktif adalah program pembelajaran yang mengkombinasikan ada teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain yang seperti yang sudah ditunjukkan oleh pemateri awal, yaitu terpadu dengan bantuan komputer digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengguna dapat berinteraksi dengan program pembelajaran secara aktif. Dalam MPI ini melibatkan beberapa aplikasi atau platform digital. Jadi ketika kita membuat multimedia pembelajaran interaktif ini, kita bisa menggabungkan dari bermacam-macam sumber ya, dari platform digital. Kalau misalnya tadi disinggung Pak Dedi itu pakai Quizizz, itu bisa dimasukkan di dalam multimedia pembelajaran ini. Tentunya caranya adalah kalau di Canva itu embed ya, di situ ada cara-caranya. Kemudian saya sebelum pembuatan MP ini saya mengindikasikan dulu identifikasi awal ya, yaitu satu, saya melihat kesiapan belajar peserta didik. Yaitu melihat pemahaman peserta didik sejauh mana mengenal gadget dan beberapa aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Karena apa? Tidak semua peserta didik memiliki gadget sehingga pemahaman bagaimana penggunaan beberapa aplikasi juga akan berbeda antara yang memiliki dan tidak gitu. Kan tidak semua siswa itu memiliki gadget ya, walaupun tinggal di kota, tapi masih orang tua itu yang mereka tidak memberikan gadget itu kepada anak ya, diproteksi ya gitu. Kemudian yang kedua adalah kesiapan sarana dan prasarana belajar. Dalam penggunaan MPI pada pembelajaran, melihat seberapa banyak peserta didik yang memiliki gadget sebagai sarana belajar. Nah, tadi sudah saya singgung karena tidak semua ya yang punya ya. Kemudian melihat juga prasarana yang dimiliki oleh sekolah, dalam hal ini adalah lab TIK ya.
apakah memungkinkan atau tidak untuk dilakukannya pembelajaran dengan MP ini. Hal ini akan berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran nanti. Apakah model kelompok atau per individu, kemudian menggunakan lab, ataukah bagaimana nantinya. Nah, kita melihat dari kesiapan sarana dan prasarana belajar. Kemudian kondisi belajar, realnya di tempat saya mengajar ini, peserta didik saya ini yang saya ampu adalah berasal dari beragam latar belakang ekonomi ya di Singkawang ini. Hampir setengah dari jumlah peserta didik tidak memiliki gadget. Nah, setengah dari jumlah peserta didik ini yang memiliki gadget hanya mengenal aplikasi yang tersedia di dalam gadget itu sendiri. Ya, seperti Facebook, TikTok, IG, dan WA gitu. Sebagian yang mengenal aplikasi bawaan ini pun hanya menggunakan aplikasi yang sering digunakan secara umum, yaitu WA dan TikTok gitu. Nah, kebijakan sekolah juga tidak diperkenankannya peserta didik untuk membawa gadget ke sekolah, kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam lab TIK ini belum mampu mencukupi pelayanan dengan perbandingan jumlah peserta didik yang ada secara per individu. Terkendalanya jaringan yang juga tidak stabil membuat pembelajaran kurang efektif dan efisien. Dalam hal ini, saya mengkondisikan pembelajaran seefektif mungkin dengan menggunakan multimedia. Saya lebar, mudah-mudahan bisa ya, bentar. Nah, ini kemarin yang sudah saya praktekkan, yang saya praktekkan di dalam kelas saya, itu ada yang di lab dan ada yang di sekolah gitu. Ada yang di kelas maksudnya, maaf. Yang di kelas. Kalau saya di kelas, karena tidak semua itu mempunyai gadget, saya kemarin menggunakan metode tabok papan gitu ya, untuk kuisnya gitu. Jadi untuk interaktifnya gitu, tabok papan yang kita sebagai operatornya gitu ya. Kemudian ini yang di lab, yang ruang unitnya itu tidak sebanding dengan siswa, karena ada juga yang beberapa unit yang tidak berfungsi dan juga sinyal yang enggak mendukung. Artinya adalah kadang sering mati gitu. Kemudian ini adalah, saya putar dulu video sebentar ya. Ini ketika saya di lab, ini banyak yang kosong karena ada beberapa unit. Pilih menu-menunya. Ada beberapa unit yang tidak berfungsi karena ini adalah lama ya. Di sini saya menggunakan giliran, artinya waktunya bergilir. Jadi selama yang lain menunggu, tidak nampak ya Bapak ya? Oh, insyaallah. Oh, nggak nampak. Oke. Ya. Nah, pilih menu-menunya. Oke, sudah nampak. Itu sudah jalan. Iya, tapi ini maaf Ibu, nggak bisa full screen ya. Seharusnya saya mau tampil full screen tadi. Oke, jadi ini aja. Ini saya memperlihatkan potongan video yang saya lakukan mengaplikasikan pembelajaran dengan MPI ya Bu ya. Ini saya menggunakan MPI 1 ini menggunakan bab materi yang lain, dan yang kedua ini saya menggunakan MPI yang satunya saya menggunakan tabok papan ya Bu ya, tabok papan di sini. Maaf sebentar. Nah, ini siswa pertama saya pancing dulu, karena ketika tidak menggunakan media ini anak-anak benar apa yang dibilangkan Pak Dedi tadi, anak-anak itu cenderung diam gitu. Nggak aktif gitu. Kemudian saya ajukan pertanyaan kepada peserta didik, siapa yang bisa menjawab maju gitu. Nah, mereka antusias gitu. Oke. Ya.
Nah, kebetulan ini sebenarnya anaknya nih pendiam ini Bapak Ibu, anaknya pendiam. Jadi dengan ini dia tuh juga terbawa asik gitu. Oke. Nah, itu cuplikan dari video pembelajaran saya Bapak ya. Saya sebentar, semoga bisa, saya mau tampilkan MPI saya. Ini bisa tampil nggak? Coba lihat Pak. Belum, Pak. Belum ya? Lagi loading ya Bapak ya? Ya, nggak apa-apa. Udah? Udah? Belum. Saya lagi online ini menggunakan MPI-nya. Belum, masih proses. Saya nggak bisa ya Pak ya. Karena kalau saya pakai PowerPoint ini MPI saya nggak bisa tampil ya Pak ya. Kalau saya full screen, saya bisa langsung terkonek dengan jaringan, bisa tampil. Masih belum Bapak? Belum ya? Belum. Sayang banget ya. Oke, sayang banget nggak bisa. Mudah-mudahan bisa nih. Masih belum tampil ya? Belum tampil? Di monitor saya sudah tampil nih Bapak? Belum, Pak, belum. Belum, masih yang tadi. Ya Allah. Oke. Apa? Mungkin sinyal ya Pak ya, enggak apa-apa. Sebenarnya saya mau nampilkan MPI saya nih Pak, ada 2 saya mau saya tampilkan Bapak. Mungkin boleh salah satu saja mungkin Pak. Iya, salah satu, cuman nggak nampil di sini Pak, ketika saya full screen gitu. Coba Bapak itu dulu, stop screen dulu yang ini, presentasinya dihentikan dulu, nanti baru Bapak lanjut itu lagi, bagikan share screen lagi. Di terus ya. Ini oke, ini aja dulu Pak. Boleh. Jadi saya langsung aja. Nah, ini saya pengalaman saya selama mengajar di ini ya Pak ya. Ini saya mengajar dari berbagai macam karakter anak-anak. Di sini saya juga pernah di sana menggunakan digital gitu. Tapi dengan tidak seperti ketika di Indonesia, di mana di Indonesia itu dengan mudah kita bisa menggunakan digital gitu. Nah, kebetulan saya di sana, walaupun saya juga di sana, tapi saya di distriknya gitu. Ini saya ada anak dari rumpun Melayu nih, karena saya di rolling tugasnya. Ini orang Flores, di mana mereka nggak lahir di sana, di mana nggak kenal dengan Indonesia gitu. Dengan adanya digital, maka saya memperkenalkan Indonesia itu melalui media digital. Oke, jadi saya keluar screen ini Pak ya. Betul ya. Oke. Lagi. Bentar ya Pak. Kita jalan nih Pak. Nggak bisa. Oke. Yuk. Oke, bismillah. Error lagi ini Bapak, maaf ya Allah. Jadi gimana Bapak ini? Saya sebenarnya mau berbagi nih.
Bismillah. Boleh Pak diselesaikan PPT-nya dulu tadi. Ya, oke, nggak bisa nih Bapak, jadi saya ini aja. Bentar, maaf ya. Allah Akbar. Ya, sambil menunggu Pak Sukamto ya Bapak Ibu, nanti setelah pemateri kelima ini kita akan buka sesi tanya jawab, bisa melalui ruang chat ya. Bapak? Masih belum bisa ini Pak. Ruang Iya. chat ataupun bisa juga nanti langsung kita berdiskusi bersama ya. Bagaimana Oke. Pak Sukamto? Sudah bisa? Kayaknya terkendala ini Bapak, saya nggak bisa nampilkan MPI saya ini. Oke. Jadi kurang lebihnya mungkin sama tadi ya seperti Ibu lagi Bapak ya. Maaf. Boleh. Silakan. Masih ada waktu. Error lagi ini. Emang nggak bisa Bapak. Maaf Bapak, kayaknya terkendala ini nggak bisa ini Bapak. Jadi materinya kayaknya. Kalau gitu boleh Pak, bisa langsung dengan kesimpulannya saja, bagaimana? Oke ya, saya langsung simpulkan aja. Jadi pembelajaran dengan MPI ini membuat kita lebih kreatif sebagai guru ya, lebih kreatif dalam pembelajaran, di mana kita bisa menggunakan berbagai macam platform digital, memanfaatkan berbagai platform digital ya Bapak ya, Bapak Ibu hadirin semua. Kita bisa membuat asesmen itu menggunakan platform digital, jadi tidak seperti metode-metode dulu, di mana kalau metode dulu itu kita menggunakan ketik aja gitu. Tapi sekarang udah zamannya teknologi, kita bisa menggunakan platform-platform digital yang ada. Nah, MPI ini sangat menarik buat anak-anak karena tujuan tadi pertama sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama bahwa salah satu tujuan MPI itu adalah menumbuhkan minat daripada minat belajar siswa. Kemudian membuat pembelajaran lebih interaktif, lebih menyenangkan. Dan asesmen pun juga mudah kita buat dengan memanfaatkan tadi platform digital seperti Quizizz, Wordwall, seperti itu. Jadi media pembelajaran interaktif ini adalah memudahkan, intinya adalah memudahkan bagi guru dalam proses pembelajaran secara interaktif ya, begitu. Oke, demikian Pak Dedi kesimpulan saya tentang penggunaan media MPI ini. Jadi mohon maaf sekali kepada Pak hadirin karena tidak bisa menampilkan MPI saya dan PowerPoint-nya ini juga saya tampilkan lagi pun tidak bisa ini. Tidak bisa share di screen saya. Jadi minta. Oke, baik Pak Sukamto. Saya kembalikan waktunya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sukamto ya dari SDN 17 Singkawang, terima kasih atas pemaparan materinya ya terkait dengan MPI ya, lebih kepada penguatan MPI itu sendiri, dan juga mohon maaf untuk para peserta jika terkendala teknis ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jika mau belajar dan berbagi bisa langsung menghubungi Pak Sukamto ya. Bisa nanti melalui via media sosial ya, seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan kita lanjut untuk kegiatan kita berikutnya, yaitu kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, 2 orang penanya dari ruang virtual ini ya. Kemudian 2 pertanyaan dari room chat ya Bapak Ibu. Kita langsung silakan yang mau bertanya boleh raise hand ya di layarnya, silakan. Yang mau bertanya secara langsung silakan. Kita tunggu. Silakan boleh lanjut ke raise hand jika ada yang mau bertanya. Atau kita langsung
Ini saja ya mungkin ya. Saya bacakan pertanyaan di room chat ya. Nah, pertanyaan di room chat itu dari Ibu Hanik Rahmawati ya. Ibu Hanik, bisa kedengaran suara saya Ibu Hanik? Ada beliau di sini? Masih ada? Ibu Hanik. Ada Pak, iya Pak. Oh ya, Ibu Hanik ya, terima kasih pertanyaannya ya Bu ya. Iya Pak. Yaitu ditujukan untuk narasumber kita yang kedua, Ibu Anum. Ibu Anum? Nanti dibantu jawab ya, Ibu Anum ya. Pertanyaan dari Ibu Hanik yaitu aplikasi apa yang dipakai dalam perenggi sambal? Ya, tadi ya ada menyinggung perenggi sambal. Aplikasi apa yang dipakai dalam perenggi sambal? Boleh Ibu Anum diceritakan sedikit aplikasi apa ya yang bisa dipakai dalam perenggi sambal? Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Hani atas pertanyaannya. Jadi untuk perenggi sambal, pembelajaran dengan teknologi, dengan stasiun pembelajaran yang saya pakai ini, saya kan bikin 4 stasiun itu. Nah, stasiun 1 itu stasiun guru. Nah, di situ saya menggunakan Canva untuk membuat outline atau materi yang akan dipelajari. Jadi biar tampilannya menarik, membuatkan presentasi dengan Canva. Lalu untuk asesmen formatifnya, untuk latihan soalnya, saya menggunakan Quizzes seperti Bapak Dedi tadi juga gitu. Lalu untuk stasiun kedua yaitu stasiun game. Nah, di stasiun game ini saya menggunakan aplikasi WordWall untuk membuat gamenya. Lalu di stasiun 3 adalah stasiun diskusi. Jadi untuk LKPD-nya sendiri saya buatkan dengan Canva. Lalu untuk jawabannya saya memberikan satu alternatif melalui Google Form gitu. Nah, untuk penerapannya yang sudah saya lakukan itu mereka mengumpulkan lewat Google Form dan juga lewat jawaban tertulis di kertas. Nah gitu, tapi tidak masalah karena memang saya bebaskan mereka untuk itu. Nah, untuk stasiun keempat, karena stasiun praktek, jadi saya pakai laptop juga dengan scanner. Saya bawa scanner ke dalam kelas untuk mereka nanti bergiliran menggunakannya di stasiun 4. Gitu Pak Dedi, gitu Bu Hani. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ibu Anum. Kemudian Bu Anum masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Ibu Hanik ya. Jadi apa ada kendala yang dihadapi dalam mengaplikasikan di dalam pembelajaran? Apakah ada kendala Bapak itu Ibu Hanum? Baik. Ibu Anum ya? Iya, oke. Untuk kendala, saya rasa yang di stasiun 1, 2, 3 tidak ada kendala. Cuma kendala yang muncul ini adalah di stasiun 4 karena praktek kan, sedangkan stasiun ini saya batasi dengan waktu agar agar terarah gitu. Nah, di stasiun 4 ini yang agak keteteran karena berbatasan dengan waktu, jadi mereka harus sigap gitu, harus cepat mempraktekannya gitu saja. Itu saja sih, Pak. Oke, terima kasih atas jawaban Bu Anum. Mungkin seperti itu ya Bu Hanik ya. Jadi intinya bahwa aplikasi yang bisa kita gunakan sebenarnya banyak itu Ibu Hanik dan peserta lainnya ya yang bisa kita gunakan, yaitu kalau dari praktik baik dari Bu Anum itu ada Canva, ada WordWall, ada Quizzes, ada Google Form atau Google Workspace Education ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Ibu Anum dapat menjawab pertanyaan Ibu Hanik Rahmawati. Baik. Kemudian dari ruang virtual nih, apakah ada yang berkenan untuk bertanya secara langsung kepada materi? Kami persilakan untuk raise hand. Kita sambil menunggu. Nah, boleh ditambah tadi nih. Ada pertanyaan saya bacakan di ruang chat ya. Untuk teman-teman narasumber. Di sini dari Pak Usmadi. Beliau menanyakan bahwa
kan dari tadi narasumber pertama dan narasumber kelima membahas tentang MPI. Kira-kira ya apa aplikasi yang cocok ya yang bisa kita kombinasikan di dalam MPI? Mungkin boleh Ibu Juliana atau Pak Sukamto bisa menjawab pertanyaan Pak Usmadi ini. Silakan. Boleh diulang Bapak pertanyaannya tadi, maaf. Kita bisa mengkombinasikan apa aplikasi dalam MPI seperti itu? Oke Bapak, kalau di MPI saya yang kombinasikan itu saya menggunakan Wordwall ya untuk kuisnya, untuk latihannya, kemudian kuisis, dan satunya adalah video dari YouTube, begitu Bapak. Kemudian untuk desainnya seperti pengambilan gambar saya karena menggunakan Canva, dan saya mengambil dari Canva juga, ada sebagian juga dari Pinterest ya, yang dimana itu gambarnya atau videonya itu visualnya lebih bagus, grafisnya lebih bagus, lebih halus. Jadi kalau saya sarankan untuk mengambil ini sebaiknya di Pinterest saja gitu. Kalau di Canva biasanya kalau kita mau yang lebih ini pakai AE, kita tulis AE gitu, kita tulis di situ seperti perintahnya, nanti kita dapatkan visual yang bagus gitu. Itu yang saya gunakan di MPI saya Bapak. Saya sebenarnya itu tadi mau saya tampilkan tapi nggak bisa ya, terkendala ya. Iya Pak, iya. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan Pak Sukamto. Jadi seperti itu ya, saya tambahkan sedikit bahwa untuk MPI karena saya juga pengguna MPI ya, jadi bisa ditambahkan di link kan ya dengan Wordwall ataupun kuisis juga bisa, ataupun bisa kita buat langsung di situ bentuk kuis. Apalagi di Canva itu sangat variatif sekali, banyak asal kita pandai-pandai untuk mengkreativitaskannya ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian silakan Bu Juliana, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, baik Pak, saya mau tambahkan sedikit. Begini ya, kalau maaf saya nggak bisa layar saya nggak bisa nyala. Ya Bu. Suara saya jelas ya. Ini untuk MPI Bapak, MPI itu apa sih? MPI itu kan multimedia pembelajaran interaktif Pak. Jadi multimedia interaktif itu dia itu berbentuk gabungan ya Pak ya, gabungan. Jadi tidak misalnya kalau kita biasa dulu kan kalau bukan MPI dia tuh tidak ada tombol-tombolnya. Kalau dia bukan MPI itu kan biasanya seperti kita nonton di YouTube, misalnya kita mau belajar tentang cerita misalnya atau mendongeng atau materi-materi lain kan di YouTube banyak ya, atau di TikTok atau di mana saja tuh banyak, tapi dia tidak bisa kita kontrol, kita aktif gitu. Tapi kalau di MPI bisa, di MPI kita mau ada tombol-tombolnya, ada namanya navigasi ya, ada tombol navigasinya. Jadi itulah aktif, makanya dibilangnya multimedia pembelajaran interaktif. Artinya dia tuh bisa diklik sana, klik sini, bisa kembali ke menu, dan kita kalau mau mendengarkan cerita, kita klik di tombolnya itu. Misalnya kita mau melihat mau kuisnya, kita tombol di kuis. Jadi tuh aktif lah, pokoknya anak tuh jadi bisa berperan aktif di situ. Makanya namanya multimedia pembelajaran interaktif, begitu Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih tanggapan Bu Juliana ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa MPI itu dapat dikombinasikan dengan aplikasi ya, selama itu tadi mengelingkannya itu ya yang perlu kreativitas. Seperti itu ya Pak Usmadi ya, mudah-mudahan terjawab. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan. Untuk para peserta yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah
bisa memahami apa yang telah disampaikan ya pada webinar kita pada hari ini ya. Ibu Juliana, kita sampai jam berapa webinarnya? Kalau menurut di apa namanya tuh memang sampai jam 6 sih. Jam 6 kurang dikit gitu. Cuman ini masih jam 5-an ya, masih paling kita sampai jam 5 saja kali ya Pak ya. Kalau enggak ada pertanyaan. Ya, boleh Atau nanti. atau mau belajar bersama-sama di sini masih betah. Ya, mungkin saya lanjut ke sesi berikutnya ya Bu ya. Saya rangkum sedikit untuk webinar kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih yang masih stay ya di room kita, room virtual kita. Jadi Bapak Ibu sekalian peserta webinar inovasi pembelajaran ya. Tentu Bapak Ibu kita ketahui bahwa teknologi ini salah satu kunci ya dalam membentuk masa depan pembelajaran yang lebih inklusif, kemudian bisa adaptif ataupun efisien ya Bapak Ibu. Kita masih ingat waktu Indonesia atau dunia terkena musibah ya, kurang lebih 2 tahun ya, pembelajaran jarak jauh ya. Nah, alhamdulillah sudah ada teknologi saat ini ya, sehingga walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara dunia maya ya, meskipun terdapat beberapa hambatan lah seperti itu ya. Nah, mau tidak mau ya, baik guru, baik orang tua maupun siswa, ya waktu zaman COVID itu harus mengenal yang namanya teknologi ya Bapak Ibu ya, terutama ruang virtual seperti ini ya, seperti Google Meet, seperti Zoom ya. Jadi itu digunakan untuk mendukung daripada proses pembelajaran. Dan juga selama COVID guru dituntut ya untuk bisa kreatif. Bisa kreatif, bisa mandiri untuk mengolah kelasnya masing-masing dengan kreativitasnya masing-masing. Yaitu diantaranya menggunakan beberapa aplikasi atau platform digital yang bisa membuat anak tidak merasa bosan ya, bukan hanya sekedar Google Meet terus kita menampilkan materi saja, tapi kita bisa ada interaktif misalnya kita menggunakan game quizzes tadi atau word wall sehingga anak-anak tidak bosan untuk melakukan pembelajaran seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sangat tertolong sekali ya Bapak Ibu semenjak ada teknologi ini, terutama waktu saat terasa itu saat-saat kita kena musibah lah itu kemarin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya webinar ini perlunya kolaborasi ya Bapak Ibu antara institusi pendidikan, pemerintah ataupun sektor swasta untuk mengoptimalkan daripada penggunaan teknologi khususnya di bidang pendidikan atau dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk para pemateri ya yang hebat ini, alhamdulillah ya, narasumber dari sahabat teknologi yang hari ini yang sampai detik ini ya masih semangat ya untuk berbagi praktik baik ya. Dengan niat kita nih sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi dengan tujuan itu tadi memajukan yang namanya pendidikan yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu, terutama peran kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Kemudian kami persilakan juga kalau memang ada peserta yang mau memberikan tanggapan atau umpan balik dari kegiatan webinar kita pada kesempatan kali ini. Dan saya harapkan nanti ke depannya kita bisa melaksanakan webinar seperti ini lagi ya dengan narasumber dari Kalimantan Barat ataupun dari kolaborasi antar kabupaten atau kota atau bahkan lintas provinsi ya. Lintas provinsi yang bisa kita lakukan ya, meskipun tidak secara tatap muka tapi kita bisa bertemu di ruang Zoom seperti ini atau Google Meet seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ya, perlu kami sampaikan bahwa sahabat pembatik dari Kalimantan Barat
terbuka ya untuk saling berdiskusi, saling berkolaborasi. Mungkin ada pertanyaan di luar daripada webinar ini, kami sangat terbuka ya Bapak Ibu, karena kami juga belajar ya Bapak Ibu, ingin mendapatkan informasi terbaru tentang seputar misalnya teknologi lah yang bisa kita praktikkan nanti dalam pembelajaran kita di kelas ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak tentu sangat senang, tidak bosan, gurunya hanya melakukan satu metode saja, model itu saja, ya kan, model pembelajaran. Misalnya PBL saja yang dilaksanakan, tapi tidak bervariasi. Apalagi untuk IKM sendiri itu kan dituntut dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nanti kita bisa belajarlah tentang pembelajaran ini, ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Bu Nursia. Bagaimana Bu? Apakah boleh kami tutup untuk kegiatan webinar ini? Pak, ini luar biasa. Wah, salam kenal ya Bu Nursia. Baru ini tatap muka, mata muka, tatap dunia maya ya. Bisa, karena baru sampai Sanggauledo, Pak. Masya Allah. Jauh perjalanan Ibu ya? Iya, masih di jalan. Mau lihat sebentar. Bagaimana nih Bu, kalau kami udah selesai nih menyampaikan narasumber, bagaimana lanjutannya? Ya, ditutup saja Pak. Nanti rekamannya saya kirim ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Ibu Nursia. Hati-hati di jalan. Semangat. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima ya kasih, Bapak Ibu. Kami tutup ya webinar ini dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sampai jam 5 ini ya, jam 5 tetap bersemangat ya, walaupun tadi pagi sudah mengajar, sudah mendidik, tapi tetap semangat ya untuk menuntut ilmu ya kita ini ya. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun ya. Webinar sudah sampai di akhir. Ilmu baru kita dapat banyak ya. Mari kita amalkan semua ini agar jadi guru yang semakin baik. Ya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta, termasuk Dutek Teknologi ya, Ibu Nursia, para narasumber ya, dan peserta daripada webinar ini. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya.